Jadi kalau alergi kepada kucing, jangan lihat kucing, jangan dekat kucing. Kalau alergi makanan laut, ya jangan menyentuh makanan laut. Itu namanya menghindari alergen. Loh, saya itu senang makan laut. Ya, monggo silakan. Mau senang sesak apa senang tidak sesak, nah gitu aja pilihannya. Kalau senang sesak, silahkan hapus. Wah, masih ada obatnya. Biasanya orang-orang gitu. Tak apa-apa makan, ada obatnya kok. Iya memang. Tapi lama-lama obat itu yang dibutuhkan akan naik, tambah. Biasanya satu tablet dino enak. Lama-lama satu tablet kurang. 2 tablet. Nah, naik terus. Obat itu kita butuhkan tapi tidak dicintai. Tetapi ada yang butuh terus. Ya kalau butuh terus ya sudah. Seperti kalau orang kencing manis ya butuh terus, tekanan tertentu juga butuh terus. Mau tidak mau, suka tidak suka, harus minum terus. Hindari yang alergi ya. Kemudian yang kedua, hindari stres. Jadi orang asma itu kalau stres mesti kuman. Nah stresnya ada 2. Stres psikis, pikiran, ruwet. Pikiran ya, itu kumat orang asma biasanya. Yang kedua, stres fisik. Kalau badannya kelelahan, badannya ini kumat ya. Kecapean, saking semangat kerja gini dan sebagainya, kecapean, kumat. Itu suatu nikmat yang luar biasa yang mungkin sebagaimana kita bisa menikmati dunia dan seisinya. Selanjutnya pada pagi hari ini seperti biasa kita akan bincang-bincang ringan tentang kesehatan jasmani. Kita masih dalam pembicaraan yang kemarin yaitu tentang sesak nafas. Mungkin ada baiknya saya rangkum sebentar yang kemarin itu biar kita lebih jelas dalam menangkap tentang sesak nafas, khususnya sesak nafas yang karena faktor saluran pernapasan. Jadi sesak nafas itu ada karena saluran pernapasan, ada di luar saluran pernapasan. Ini yang saluran pernapasan. Jadi mungkin secara ini urusan saluran nafas ya. Ini bisa kita bagi 2. Yang pertama karena saluran nafasnya, yang kedua karena jaringan paru. Jadi jaringan paru ya. Kalau ini kita penjelasannya agak tidak banyak. Ini kebanyakan karena infeksi. Infeksi ini biasanya rata-rata 2. Yang namanya pneumonia. Yang kedua karena TBC. Jadi pneumonia ini rata-rata seperti sekarang ada COVID ya. COVID ini termasuk pneumonia. Mungkin ada AIDS. Mungkin ada apa ya? Pada anak itu banyak itu biasanya yang disebut dengan ya infeksi yang lain ya, infeksi yang lain. Infeksi yang lain. Ini pneumonia. Kalau TBC jelas sudah banyak. Ini penyakit yang masih dikatakan penyakit rakyat. Karena apa? Karena memang banyak sekali.
Dan sekarang yang perlu kita sama-sama tahu, TBC ini juga terkait dengan AID. Terkait dengan AID yang kadang tidak kelihatan, ini terkait dengan diabetes. Jadi AID dengan TBC ini bersaudara, sama-sama menyerang tubuh kita bareng-bareng. AID, TBC. Jadi ini yang karena jaringan paru ya. Ini jaringan paru. Nah, satunya karena saluran nafas. Kalau saluran nafas mayoritas ini ada dua. Asma ya. Jangan ditambah ra, asma. Berhenti di situ. Nanti ditambah ra, ini beda nanti. Asma, yang kedua ini bronkitis. Ini semua saluran nafas. Ini biasanya kedua-duanya ini menyebabkan saluran nafas menyempit. Sehingga kalau menyempit ya sesak. Ibarat jalannya kecil, yang lewat banyak, macet. Nah, seperti itu ini. Jalannya sempit, yang lewat banyak, macet. Sama nafas juga gitu, kalau salurannya kecil, udaranya tidak bisa lewat, macet juga. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan baik, lama-lama menjadi yang menanya PPOK kemarin. PPOK itu apa? Penyakit paru obstruktif kronis. Artinya orang menjadi sesak. Kalau ini di sini ini biasanya di sini ini sesak ini kumat-kumatan. Kadang sesak, kadang enggak. Kumat-kumatan. Tapi kalau di sini sesak terus. Sini kumat-kumatan, di sini terus. Makanya disebut menaun, apa kronis ya. PPOK ini sebenarnya. Nah, yang banyak itu adalah ini urusannya. Asma ini. Banyak. Karena di sini rata-rata latar belakangnya alergi. Kedua-duanya ini alergi. Latar belakangnya alergi. Nah, biasanya untuk melakukan pencegahan agar tidak sering kumat, di sini ada 3. 1, hindari alergen. Alergen itu maksudnya barang-barang yang membuat alergi. Jadi kalau alergi kepada kucing, jangan lihat kucing, jangan dekat kucing. Misalkan ada orang alergi kucing. Kalau alergi makanan laut, ya jangan menyentuh makanan laut. Itu namanya menghindari alergen. Loh, saya itu senang makan laut. Ya, monggo silakan. Mau senang sesak apa senang tidak sesak. Nah, gitu aja pilihannya. Kalau senang sesak, silahkan nafas. Wah, masih ada obatnya. Biasanya orang-orang gitu. Tak apa-apa makan, ada obatnya kok. Iya memang. Tapi lama-lama obat itu yang dibutuhkan akan naik, tambah. Biasanya 1 tablet enak. Lama-lama 1 tablet kurang. 2 tablet. Nah, naik terus. Itu hampir semua obat kalau dipakai terus-menerus. Makanya itu ada saya masih ingat salah satu pesan dari seorang guru, obat itu kita butuhkan tapi tidak boleh dicintai. Obat itu kita butuhkan tapi tidak dicintai.
Tetapi ada yang butuh terus. Ya kalau butuh terus ya sudah. Seperti kalau orang kencing manis ya butuh terus. Tekanan tertentu juga butuh terus. Mau tidak mau, suka tidak suka harus minum terus. Hindari yang alergi ya. Kemudian yang kedua, hindari stres. Jadi orang asma itu kalau stres mesti kumat. Nah stresnya ada dua, stres psikis, pikiran ruwet, pikiran ya, itu kumat orang asma biasanya. Yang kedua stres fisik. Kalau badannya kelelahan, badannya ini kumat ya. Kecapean, saking semangat kerja gini dan sebagainya, kecapean, kumat. Di sini ini biasanya. Nah, kalau di tahap di sini, ini kalau dikelola dengan baik, maka penyakit ini tidak akan menuju ke sana. Tidak sampai ke yang ini, ya. Tidak sampai ke yang ini. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, suka tidak suka, mau tidak mesti sampai ke sana. Kalau sampai ke sini, ya itu sudah. Diam juga sesak, beraktivitas apalagi. Diam aja sesak, apalagi beraktivitas. Karena orang aktivitas itu butuh oksigen yang lebih banyak. Di sini saluran nafasnya untuk menyediakan oksigen itu berkurang. Biasanya PPOK ini ada dua kelainannya. Saluran nafasnya itu melebar, tapi tidak beraturan. Plus tidak elastis. Itu. Yang kedua ini jaringan paru itu molor. Molor bukan molor tidur ya. Orang Jakarta molor tidur. Tapi molor itu menjadi lebih panjang. Lebih panjang tapi tidak elastis. Biasanya kan elastis itu bisa gini ya. Ini kalau sudah begini tidak bisa ke sini lagi. Ke sini ini. Jadi jadinya seperti ini. Ini isinya kira-kira sesak nafas yang karena jaringan saluran nafas karena ini. Ya tinggal ini aja, pengelolaan aja. Kalau yang di jaringan sana TBC, oke. Kalau hanya murni TBC bisa diobati 6 bulan minimal. Tidak boleh berhenti istirahat, tidak boleh. 6 bulan saya istirahat 1 hari 2 hari tidak boleh. Harus full 6 bulan itu. Kalau istirahat sehari 2 hari balik dari awal lagi. Jadi biasanya kalau TBC itu diobati 2 bulan pertama itu tiap hari minum obat, nanti 4 bulan yang terakhir itu tidak tiap hari tapi ada aturannya, tiap hari apa gitu. Kalau itu putus 1 hari saja, lupa katakan, karena sibuk ada manten misalkan, harus balik dari awal lagi. Nah 6 bulan ini kalau TBC ya 6 bulan, kadang-kadang sudah 6 bulan tertib itu masih juga belum baik, tambah lagi nanti ekstra 3 bulan lagi misalkan. Jadi 9 bulan 9 bulan masih belum baik, tambah lagi 3 bulan lagi jadi 12 bulan. Ada begitu. Kalau 12 sudah bagus perlu dicek apakah kumannya itu sudah resisten atau kebal. Kalau kumannya sudah kebal harus diganti obat-obat khusus yang lain. Jadi ada orang TBC yang
kumannya tidak bisa diobati dengan obat TBC, harus obat lain. Banyak itu. Itu kalau TBC. Kalau TBC terkait dengan diabetes, nah ini lingkarannya lebih anu lagi. Diabetesnya memperberat TBC, TBC-nya dengan lingkaran begitu. Apalagi ada AIDS lagi, wah udah. Itu semua bisa menyebabkan sesak nafas. Ringkasannya begini ringkasannya. Jadi sebenarnya tidak begitu susah untuk memahami. Monggo Pak. Hah? Obesitas mudah gini Pak, jadi itu bisa terkait karena orang, jadi ini ngomong tentang kebutuhan oksigen ya, kebutuhan O2. Kebutuhan O2 itu terkait dengan luas permukaan tubuh. Jadi kalau orang obesitas, otomatis luas permukaan tubuhnya masih lebih besar daripada yang kurus. Nah, otomatis dalam setiap dia diam itu sudah butuh oksigen lebih tinggi. Kalau dia aktivitas akan lebih tinggi lagi. Ya. Padahal kalau orang gemuk, parunya itu tidak tambah besar. Kapasitas paru tidak tambah besar. Sebentar. Ini sih ngomong-ngomong yang ini dulu ya. Yang paru. Jadi kapasitas parunya juga tidak tambah besar. Otomatis dalam menyediakan oksigen dia harus lebih cepat nafasnya daripada kebutuhan oksigen sedikit. Karena apa? Karena tadi orang yang ini kebutuhan oksigen lebih banyak. Maka kalau orang gemuk, orang yang kegemukan ini obesitas itu suruh lari tidak kuat dia. Karena oksigennya dia tidak bisa. Tuh ya. Nah, terkait dengan jantung juga begitu. Yang mengedarkan oksigen itu jantung. Yang menangkap oksigen itu paru. Jadi kita nafas, ditangkap paru, parunya nanti diberikan kepada jantung untuk diedarkan. Nah, kalau kebutuhan itu tambah banyak, maka yang mengedarkan juga harus lebih banyak. Dan lebih banyak ini bisa meningkatkan dengan cara meningkatkan HB-nya harus tinggi, atau HB-nya tidak. Kalau orang HB-nya biasa-biasa saja, maka peredaran darahnya harus lebih cepat. Kalau peredaran lebih cepat berarti deg-degan, denyutnya ini harus lebih cepat. Makanya itu kalau disuruh lari gampang ngos-ngosan, parunya juga itu, jantungnya juga begitu. Kembali lagi, kita mesti ingat bahwa sebaik-baiknya perkara adalah yang sedang. Jadi yang sedang-sedang kembali ke situ. Jadi sedang gitu. Makanya sesaknya seperti itu, mekanisme sesak itu. Memang sesak bisa jantung, ya. Saya belum menjelaskan yang jantung ini. Ini yang paru dulu itu. Tapi kaitannya begitu. Makanya kalau paru itu ada gangguan di saluran, ini semuanya akan menimbulkan itu. Ya. Loh, ya dilihat nanti. Apa ada gangguan nafas, apa ada gangguan jantung.
Jantungnya saya belum jelaskan jantungnya. Jadi ini yang saluran nafas yang ini. Contoh yang mudah, orang jantungnya baik, saluran nafasnya baik, tapi HB-nya rendah, itu juga ngos-ngosan. Karena HB ini yang mengangkut makanan dan oksigen. Kalau yang mengangkut cuma sedikit, loh, otomatis harus lebih cepat karena kebutuhan kita. Hah? Orang emosi? Bisa? Iya. Karena itu karena hormonal. Loh, hormonnya itu. Jadi orang yang emosi itu ada hormon yang dikeluarkan dari anak ginjal. Hormon anak ginjal itu salah satu efeknya menyebabkan denyut jantung lebih cepat. Kalau denyut jantung lebih cepat, biasanya tekanan darah juga naik. Di samping cepat, ini apa namanya? Saluran pembuluh darah itu juga menyempit. Nah, itu jadi rangkaiannya begitu. Kenapa? Ya kalau tekanan darahnya naik, ada saluran pembuluh darah yang tidak kuat di otak atau di jantung, ya gelebek ini. Itu karena adanya hormon, jadi faktor hormon itu. Ya, hormon kalau itu. Ya, loh itu karena hormonnya dulu Pak. Jadi hormon itu akan menunjukkan tekanan darah naik, gitu loh. Hormonnya akan menunjukkan tekanan darah naik. Makanya jangan senang emosi. Emosi bikin tekanan darah jadi naik. Jangan dibalik ya. Kalau orang sih seperti kali ngomong, ini karena marah-marah maka tekanan darahnya tinggi, terbalik itu. Jadi emosinya itu yang menyebabkan apa? Ini tekanan darah tinggi, makanya dia sering marah-marah. Jangan. Justru karena sering marah-marah, tekanan darahnya jadi tinggi. Jangan dibalik. Makanya itu. Jadi itu salah satu mekanisme yang apa ya? Seringkali dikira sudah ini, tapi yang benar seperti itu. Jadi orang marah-marah itu mirip dengan orang stres. Marah-marah dengan stres itu mirip. Kira-kira begitu. Kalau cemas biasanya cemas ya. Kalau orang cemas itu yang sering ada yang tekanan darahnya naik, ada yang tekanan darahnya kebanyakan yang kalau cemas itu naik. Tapi kalau depresi itu turun. Beda ya. Kalau depresi biasanya turun. Orang depresi itu diem tambahan itu cenderung turun. Tetapi bisa pembuluh darahnya itu menjadi menyempit. Jadi ada faktor pembuluh darah menyempit. Nah kalau menyempit itu ya banyak faktor juga. Makanya itu saya pernah cerita bahwa zaman sekarang ini banyak orang-orang yang usianya masih 30-an tapi sudah stroke. Karena ya faktor psikologis tadi. Dia emosional, dia cemas, dia ini. Makanan sudah lagi makanan yang junk food, istilah junk food itu makanan yang seperti cepat saji dan sebagainya itu loh. Pokoknya cepat saji, pokoknya apa-apa. Saya tidak ngomong menuduh makanan cepat saji, guys. Nanti kalau saya ngomong itu, oh itu tendensius, enggak. Nah, jadi seperti itu. Makanya itu ini kisahnya. Nah, seperti ini kisahnya. Jadi mungkin ya nanti ini yang nafas, ada yang jantung, ada yang di luar
nafas di luar jantung. Jadi sesak nafas itu banyak. Itu ada hanya satu fenomena. Kalau seorang tenaga medis ada orang sesak nafas, harus dicari ini sebabnya dari mana. Makanya itu bisa dari saluran nafas, sistem pernapasan, dari jantung, di luar keduanya. Apakah di luar kedua? Ada. Contohnya misalkan dia dicari jantung, ternyata oh dia ginjalnya ada gangguan di ginjal, bisa juga sesak nafas. Ginjal. Oh enggak, ternyata dia hanya kembung juga bisa sesak nafas. Oh ternyata dia ini ada penyakit liver sehingga perutnya terisi air, bisa sesak nafas, bisa sesak nafas. Cuma mekanisme sesak nafasnya beda-beda gitu loh. Nah mekanisme kalau kita sudah tahu, oh ini kalau gini berarti penanganannya gini, kalau ini penanganannya gini. Makanya itu sekali lagi kalau kita ke petugas kesehatan itu, petugas kita ini comel. Artinya tanya, mesti tanya. Kadang-kadang orang sudah tahu tanya, bukan sudah tahu tanya. Artinya kita itu pengen mencari dari mana sumbernya ini sebenarnya. Kemudian peran oksigen yang dimasukkan ke tubuh ini, maksudnya apa itu? Kan oksigen itu banyak. Sini ya. Jadi oksigen itu kalau orang normal ya, dengan oksigen di udara ini kadarnya sekitar 21%. Ini cukup. Kadar 21% itu untuk orang normal cukup. Nah, sekarang kalau orang yang sudah salurannya menyempit, umpamanya ya, ini jadi kurang ini. Makanya dikasih oksigen ini biar kadar ini menjadi naik. Untuk meningkatkan ini. Sehingga dengan saluran sempit, kalau kadarnya tinggi, maka oksigen itu akan menjadi lebih cukup. Itu gunanya. Iya, artinya berapa kebutuhannya ini itu bisa cukup karena salurannya. Apalagi karena kalau yang jaringan parunya ini, maka oksigen itu dibutuhkan lebih banyak. Tetapi kadang-kadang kalau kita tidak tahu pasti mekanisme itu, oksigen itu pada kadar tinggi itu juga tidak baik. Karena di dalam tubuh kita itu perlu ada keseimbangan. Ada keseimbangan. Jadi kalau keseimbangan itu terganggu, ya otomatis akibatnya tidak bagus. Keseimbangan itu apa biasanya? Sebentar sih. Ada keseimbangan cairan. Jadi cairan di tubuh itu harus seimbang. Cairan ya. Kemudian ada keseimbangan yang namanya elektrolit. Natrium, kalium, klorida dan sebagainya itu harus seimbang. Yang ketiga ada yang namanya asam basa. Tiga ini harus seimbang. Jadi ada keseimbangan cairan, elektrolit, asam basa. Ya, memang yang paling nikmat itu adalah pemberian Allah ini. Yang paling, tetapi tatkala kita dalam kondisi terganggu, mau tidak mau harus itu. Jadi biasanya orang-orang yang begitu itu yang banyak bukan apa, tapi itu sudah ada gangguan kesadaran. Gangguan kesadaran bisa disebabkan apa? Banyak macam. Salah satunya kekurangan oksigen. Itu bisa gangguan kesadaran. Jadi gangguan kesadaran itu kalau orang kurang oksigen pada level-level yang ringan, orang bisa ngantuk.
Ngantuk lagi, itu ringan itu. Lama-lama ya sudah kesadarannya saya turun. Bisa jadi tidak sadar, kurang oksigen. Nah, jadi lingkarannya itu macam-macam. Makanya itu kadang-kadang pasangnya alat macam-macam ini dan sebagainya. Ya sudah. Jadi ada oksigen yang pakai hanya selang, ada yang pakai begini, ada yang pakai helm. Nah, oksigen ada pakai helm. Jadi orangnya tidur, pasangnya helm, jelap gitu. Ada yang dipasang di chamber itu ruangan dengan tekanan tertentu oksigen tinggi. Yang punya alat itu Rumah Sakit Angkatan Laut. Hah? Loh iya. Nah makanya itu perlu penjelasan, terutama kepada yang pada saat itu bisa komunikasi. Ini yang sakit kadang-kadang tidak bisa komunikasi sudah. Dia kadang-kadang ingatin Anda ingat, ya. Jadi pada keluarganya dan sebagainya. Jadi dimasukkan suatu kamar yang tekanannya tertentu, oksigennya tinggi, masukkan bluk situ. RSAL punya itu. Apanya? Loh, kalau CT scan untuk melihat ini Pak, untuk melihat organ. Itu CT scan sama dengan ronsen. Cuma ronsen itu, kalau ronsen kan biasanya lihat begini. Kalau CT scan lihat lapis demi lapis. Biasanya itu bisa disetel dalam per setengah senti, per 1 senti. Jadi di sini, jadi melihat secara gini, melihat secara melintang. Kalau ronsen biasa melihat secara gini, tapi ini lihat melintang, jadi melintang. Nanti gambarannya, oh di sentimeter sekian ini, sentimeter sekian, ini sentimeter sekian itu. Rumah sakit sini sudah ada loh. Ada, tahu saya. Masuk BPJS loh. Hah? Masuk BPJS. Masuk, cuma harus sesuai dengan indikasi kalau BPJS. Jadi saya mau minta CT scan tidak bisa. Dokter merintah ini harus CT scan. Biasanya kebanyakan itu kalau ada seperti misalkan tumor atau mungkin batu yang tidak kelihatan atau ya hal-hal yang sifatnya seperti itu dilihat dengan itu. Kalau sesak nafas karena sumbatan, nah bisa dilihat itu misalkan. Kalau anjuran kesehatan untuk mengecek kondisi badan itu berapa lama sekali? Apanya? Check up. Tergantung dari hasil check up pertamanya. Jadi kalau check up pertama itu baik-baik saja, bisa setahun sekali. Kalau misalkan ada gangguan di tingkat ini, bisa setengah tahun sekali, bisa sebulan. Ini tergantung dari hasilnya. Jadi tidak sama untuk tiap orang. Makanya itu yang pernah saya jelaskan, yang mulai gampang aja ya. 2 orang masuk rumah sakit, sama-sama sakit tipes, panas dan sebagainya. Sama-sama baik-baik. Satu keluar hidup, satu keluar mati. Karena tidak sama. Sama-sama orang sakit kepala dikasih antalgin, satunya sembuh, satunya alergi. Tidak sama, tidak bisa. Jadi harus dilihat orang per orang. Makanya itu kalau saya seringkali yang pengalaman saya di rumah ya, dok ini anak saya hasil lab. Anaknya di mana? Anaknya di rumah. Ya ini saya baca hasil labnya, cuma saya tidak bisa memberi obat. Kenapa? Saya tidak periksa orangnya. Loh dari lab ini saya tidak pernah ngobati orang, bukan lab yang saya obati. Saya ngobati orang, bukan lab. Karena hasil lab itu bisa saja tidak sama dengan kondisi ininya. Jadi suatu ketika itu kalau kita minta lab, ternyata hasil lab ini tidak sesuai dengan kondisi ini, dan kita pakai ini lab itu. Tidak mau saya. Ini tidak cocok ini. Tidak logis misalkan. Seperti itu. Oke, ini kira-kira ringkasannya ini ya. Nanti minggu depan kita bisa lanjut ke yang peredaran darah, yang menyebabkan sesak. Ringkasannya begini.
Begitu mungkin untuk saat ini. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.